Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mariza Tika Putri dengan NIM 2522013. Di sini saya akan mereview untuk tugas akhir ujian semester 2 dari PTIK 2A dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, sebelum memulai materi ini, pertama sekali saya ucapkan puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini saya masih diberikan nikmat kesehatan untuk melanjutkan atau melaksanakan tugas mata kuliah ini. Semoga dengan pembahasan materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang SQL atau Struktur Query Language. Nah, di sini saya akan membahas atau mereview secara umum apa itu SQL dan apa saja pembagian atau jenis perintah dalam SQL. Nah, yang pertama kita tuh masuk dalam definisi SQL terlebih dahulu. Nah, definisi dari SQL ini adalah sebuah bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam basis relasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat ini SQL ini sudah banyak digunakan untuk manajemen sebuah data. Nah, selanjutnya itu sejarah dari SQL ini. Nah, awalnya SQL ini berawal dari peneliti IBM yang bernama Johnny Oracle pada tahun 1970 terkait pembuatan bahasa standar database relasional atau SQL atau yang kepanjangan dari struktur English Query Language, yang mana kemudian diganti menjadi SQL karena ada permasalahan hukum penamaannya. Nah, jadi awalnya SQL ini bernama SQL atau Struktur English Query Language. Nah, diubah menjadi SQL karena permasalahan hukum penamaannya. Nah, di sini yaitu ada 3 jenis perintah dari SQL. Yang pertama yaitu adalah Data Definisi Language atau yang kita bisa singkat dengan DDL. Nah, Data Definisi Language ini yaitu adalah perintah untuk mendefinisikan suatu data, seperti mengubah data, membuat tabel baru pada data, bahkan untuk menghapus data. Nah, jadi definisi ini itu sebuah perintah untuk mendefinisikan sebuah data, yaitu meliputi membuat tabel data yang baru atau mengubah dataset, bahkan untuk menghapus data. Nah, di dalam database data definisi language ini itu ada beberapa perintah. Yang pertama yaitu adalah create. Nah, create ini adalah sebuah perintah untuk membuat tabel baru. Nah, yang kedua itu adalah alter, yaitu adalah sebuah perintah untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu adalah rename, yaitu adalah sebuah perintah untuk mengubah nama pada tabel atau kolom. Nah, yang keempat yaitu adalah drop, yang dimana perintah untuk menghapus tabel baik itu kolom maupun indeks. Nah, selanjutnya itu adalah show, yaitu adalah perintah untuk menampilkan data yang sudah ada. Nah, itulah bentuk-bentuk perintah dari data definisi language. Selanjutnya kita masuk pada data manipulasi language, atau yang bisa kita sebut dengan singkatannya DML. Nah, DML ini adalah perintah untuk memanipulasi data atau perintah untuk mengubah sebuah data. Nah, yang dimana di DML ini terdapat beberapa perintah juga sama seperti DDL tadi, yaitu adalah bedanya yang di sini adalah insert. Nah, insert ini adalah perintah untuk memasukkan record di dalam tabel database. Yang kedua yaitu adalah selection, yang dimana sebuah perintah untuk memanipulasi data dan untuk menampilkan data pada sebuah tabel. Nah, yang ketiga yaitu adalah update. Nah, seperti kita ketahui, update itu adalah pembaharuan. Nah, jadi di sini adalah proses atau perintah untuk pembaruan data pada tabel. Nah, selanjutnya itu adalah delete. Nah, delete ini adalah penghapusan record pada sebuah tabel.
Nah, selanjutnya yaitu ada data control language. Nah, kata-kata kontrol itu adalah pengatur atau pengarah. Nah, jadi dapat kita definisikan adalah data control language atau DCL ini yaitu adalah sebuah perintah untuk mengatur hak akses pada sebuah data. Nah, siapa saja yang bisa mengakses data tersebut. Nah, di sini terdapat dua perintah. Yang pertama yaitu adalah perintah grant. Grant itu adalah memberikan hak akses pada user lain. Nah, jadi sebuah data ini bisa memberikan hak akses kepada user lain sehingga user lain bisa mengakses data tersebut. Nah, yang kedua itu adalah revoke. Itu adalah penghapusan hak akses seseorang. Nah, jadi di sini juga terdapat fungsi dari SQL itu fungsinya itu adalah untuk menghapus sebuah data pada database. Nah, selain itu, fungsi itu juga untuk membuat prosedur baru data yang tersimpan di database. Nah, selain itu juga mengatur hak akses pada database. Jadi dapat kita simpulkan bahwa SQL adalah atau struktur query language ini adalah sebuah bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam data relasional. Nah, jadi SQL ini kata kuncinya yaitu adalah sebuah bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses sebuah data dalam relasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi perancangan basis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum bagaimana perancangan pada sistem basis data. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu perancangan pada basis data. Perancangan itulah cara atau sebuah desain yang kita buat untuk mendukung suatu basis data tersebut. Nah, jadi kita tahu bahwa perancangan pada basis data itu sangat dibutuhkan. Nah, karena sebuah perancangan atau desain yang dibuat itu untuk kekonsistenan penyimpanan sebuah data. Jadi jika sebuah perancangan data itu sudah baik atau bagus, maka akan berpengaruh pada kekonsistenan atau kesesuaian terhadap penyimpanan datanya. Nah, jadi semakin bagus perancangan data yang kita buat, maka semakin bagus juga penyimpanan data yang akan kita dapatkan. Nah, di sini ada faktor faktor apa saja yang akan dipertimbangkan ketika kita akan merancang sebuah basis data. Yang pertama, yaitu kita ketahui dulu berapa banyak tabel yang akan kita gunakan atau berapa tabel yang akan kita miliki. Dan yang kedua, bagaimana antara tabel-tabel itu saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga itu adalah berapa banyak kolom yang dimiliki. Nah, kolom mana yang akan nantinya kita jadikan sebagai kunci. Nah, yang terakhir itu adalah kolom yang mana kendala apa yang kita miliki pada saat perancangan pada basis data tersebut. Jadi kan kalau kita sudah mengetahui apa saja faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dalam sebuah perancangan basis data, maka pastinya perancangan basis data itu akan mencapai sesuatu yang sempurna atau sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi perancangan-perancangan ini harus dipertimbangkan ketika kita ingin merancang sebuah basis data. Nah, di sini masalah-masalah dalam penyimpanan data. Nah, yang pertama itu adalah redundansi. Nah, redundansi ini yaitu tujuannya untuk mengurangi data yang berlebih. Data yang disimpan hanya bisa satu kali. Nah, kenapa hanya data itu tidak boleh berlebih dalam penyimpanan? Karena seperti yang kita ketahui, penyimpanan itu pasti akan memakan sebuah memori. Nah, jika kita menyimpan data yang sama secara lebih dari satu, maka itu sama saja kita akan membuat pemakanan atau pemborosan pada media penyimpanan. Nah, yang kedua itu adalah anomali pembaruan. Nah, anomali ini adalah sebuah kejanggalan. Nah, yang dimana anomali pembaruan ini disebabkan karena beberapa salinan data yang sama, sehingga saat diperbaharunya pun dia menjadi ganda. Nah, jadi kalau anomali pembaharuan ini, dia itu
pembaruan yang terjadi secara ganda karena penyimpanan salinan data itu sama. Jadi ketika sebuah data itu diperbarui, maka yang terperbarui juga dua. Jadi makanya jangan sampai terjadi sebuah anomali pembaruan. Nah, yang ketiga itu adalah anomali penyisipan. Nah, yang dimana anomali penyisipan ini adalah kesalahan saat kita menyisipkan sebuah data. Nah, yang terakhir itu adalah anomali penghapusan, yang dimana suatu masalah yang timbul ketika basis data tabel itu dihapus. Nah, jadi apa saja masalah yang akan datang jika kita tabel data tersebut kita hapus. Nah, bagaimana proses perancangan pada basis data? Di sini ada 3 proses. Yang pertama yaitu adalah analisis kebutuhan. Nah, kita harus mencari tahu dulu apa yang kita butuhkan dalam untuk merancang sebuah basis data tersebut, sehingga akan sesuai dengan harapan yang kita inginkan nanti. Nah, seperti memahami data yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk suatu proses perancangan basis data, dan operasi apa yang bakalan sering digunakan dalam suatu proses perancangan tersebut. Nah, jadi dalam proses analisis kebutuhan ini kita akan menganalisis apa saja yang kita butuhkan dan apa saja yang paling sering digunakan dalam sebuah perancangan dalam data yang akan kita pakai, maka itulah yang akan kita rancang nantinya. Nah, yang kedua itu adalah perancangan konseptual. Nah, di sini maksudnya itu adalah informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengembangkan penjelasan dalam sistem basis data. Nah, jadi kita harus jelas konsepnya bagaimana yang nantinya akan kita jelaskan dalam basis data tersebut. Nah, yang terakhir itulah desain basis data. Nah, kita harus memilih desainnya yang betul-betul bagus, yang dimana harus memilih DBMS mana yang cocok untuk pengimplementasian basis data. Jadi kita tidak boleh sembarang memilih desain, karena setiap desain itu akan berbeda nantinya dalam pengimplementasian basis datanya. Jadi itulah ulasan sedikit tentang perancangan basis data. Saya tegaskan sekali lagi, kesimpulan dari perancangan basis data ini adalah sebuah desain atau cara yang kita buat untuk membantu kita dalam mencapai tujuan dalam basis data tersebut. Jadi perancangan itulah kita mendesain bagaimana sebuah data itu bisa menjadi lebih baik, dan bagaimana sebuah data itu bisa digunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang normalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum atau secara singkat mengenai materi normalisasi. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah proses di mana kita bisa mengelompokkan berbagai data, maksudnya tuh kita bisa mengelompokkan berbagai data dari entitas yang dibentuk dalam sebuah relasi, sehingga dia akan menjadi data yang lebih terstruktur dan tidak adanya pengulangan data. Nah, jadi bisa kita simpulkan pengertian dari definisi atau pengertian dari normalisasi ini adalah proses di mana kita bisa mengelompokkan data dari berbagai entitas dalam bentuk relasi, sehingga dia akan menjadi data yang lebih terstruktur sehingga tidak adanya pengulangan data. Nah, bisa ditegaskan normalisasi ini adalah tidak adanya pengulangan data. Nah, selanjutnya tujuan dari normalisasi. Nah, tujuan dari normalisasi ini yaitu untuk mengurangi terjadinya pengulangan data pada saat mengakses atau mengakses sebuah data. Nah, selanjutnya yaitu memastikan data itu terletak pada sesuai dengan posisi yang seharusnya data itu tempati. Nah, jadi tidak boleh data itu tidak sesuai dengan letak atau posisinya. Nah, yang selanjutnya tujuannya yaitu dia akan menghapus data-data yang tidak sesuai. Nah, jadi pada normalisasi ini selain dia juga untuk selain dia untuk tidak pengulangan data, dia akan menghapus data-data yang tidak sesuai, sehingga pada saat dia menormalisasi tidak adanya
anomali atau kejanggalan. Nah, yang selanjutnya itu tahapan-tahapan dalam normalisasi. Nah, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah UNF atau Unormalist Form. Nah, yang dimana di sini bentuk data itu yang tidak normal karena adanya pengulangan grup pada data, sehingga terjadinya kesalahan saat mengidentifikasi atau memanipulasi sebuah data. Nah, jadi UNF ini bentuk data yang tidak normal karena terjadinya pengulangan grup pada data, sehingga saat kita memanipulasi data banyaknya pengulangan data sehingga data tersebut tidak konsisten atau tidak baik. Selanjutnya yaitu first normal form atau 1NF, yang dimana bentuk normalisasi ini dikelompokkan menjadi sesuai dengan jenis-jenisnya sehingga tidak ada terjadinya anomali atau kejanggalan. Jadi setiap data itu akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya sehingga ketika ada pengulangan data hingga saat menormalisasi tidak adanya kejanggalan atau anomali yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya itulah second normal form atau 2NF, yang dimana bentuk ini melakukan pemecahan tabel untuk mencari kunci primer pada setiap tabel. Nah, jadi tabel-tabel yang tadi itu akan dipecah menjadi beberapa tabel lagi untuk menemukan sebuah kunci pada setiap tabel tersebut. Nah, selanjutnya tahapan keempat yaitu adalah third normal form atau 3NF, yang dimana bentuk normalisasi yang atributnya harus dipisahkan dengan database yang baru. Nah, jadi pada 3NF ini normalisasinya atribut yang lama tidak boleh dicampurkan dengan database yang baru, itu harus dipisah. Nah, yang kelima yaitu adalah kode normal form atau BCNF. Nah, yang dimana dia akan mengatasi normalisasi dan overlooping yang tidak dijalankan atau yang tidak dilaksanakan oleh 3NF tadi. Nah, dia akan melanjutkan pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh 3NF tadi. Nah, nanti akan dikerjakan lagi oleh kode normal form. Nah, yang terakhir adalah fifth normal form atau 5NF, yang dimana di sini dia mengatasi terjadinya join independent sehingga dia akan memecah data tersebut menjadi dua relasi. Nah, itulah tahapan-tahapan pada saat normalisasi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga istilah-istilah yang digunakan pada normalisasi ini. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah file atau atribut kunci. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap file itu pasti memiliki kunci masing-masing atau key-nya masing-masing, sehingga dapat mewakili record-nya. Nah, yang kedua yaitu adalah candidate key. Kandidat itu adalah kumpulan, sedangkan key itu adalah kunci. Nah, jadi bisa kita definisikan kandidat key itu adalah kumpulan atribut yang unik untuk mengidentifikasi sebuah baris, baik itu fungsi, calon primary. Nah, selanjutnya adalah component key, yang dimana kandidat key atau kunci kandidat lebih dari satu atribut. Nah, kalau komponen key ini dia kandidat key-nya lebih dari satu. Nah, yang selanjutnya adalah primary key, yang dimana primary key ini adalah kandidat yang dipilih untuk mengidentifikasi. Nah, jadi sebuah kunci yang dipilih untuk mengidentifikasi sebuah data tersebut. Nah, sedangkan alternate key ini adalah kebalikan dari primary key, yang dimana alternate key ini adalah kandidat key yang tidak dipilih untuk mengidentifikasi. Nah, yang terakhir adalah foreign key, yang dimana kunci tabel lain yang terhubung dengan primary key atau yang terhubung dengan kandidat key atau kunci yang dipilih untuk mengidentifikasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah manfaat dari normalisasi ini. Nah, sesuatu yang diciptakan itu pasti memiliki manfaat atau kelebihan yang lebih memudahkan kita user sebagai pengguna. Nah, yang pertama itu adalah tabel yang lebih kecil. Nah, jadi ukuran tabelnya itu lebih kecil. Nah, yang kedua itulah pencairan atau pengurutannya lebih cepat. Nah, jadi dalam sistem operasi kecepatan itu sangat berpengaruh saat kita melakukan akses sebuah data. Nah, jadi dia akan mencari
akses mana yang lebih cepat. Nah, normalisasi ini dia pencarian atau pengurutannya lebih cepat. Nah, yang ketiga itu adalah lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Nah, seperti yang tadi, yaitu tabel itu akan dipecah lagi menjadi tabel-tabel lainnya, sehingga dia akan menemukan kunci pada setiap tabelnya. Nah, yang selanjutnya itulah pencarian indeks lebih cepat. Nah, sedikit redundansi dan nilai 0. Nah, bahkan bisa kita katakan pada normalisasi ini sedikit adanya redundansi atau suatu data yang bernilai 0. Nah, jadi sangat sedikit atau bahkan bisa dibilang jarang nilai yang bernilai 0 pada normalisasi ini. Nah, selanjutnya itu adalah secara konseptual dia lebih bersih dan lebih mudah. Nah, yang terakhir, anomali modifikasinya berkurang. Nah, jadi kejanggalan saat memodifikasi ini sangat berkurang. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa normalisasi ini adalah suatu proses agar tidak terjadinya pengulangan data pada suatu data atau basis data tersebut. Jadi, menurut saya normalisasi ini sangat penting atau sangat berguna atau bahkan efektif dalam segi ruang penyimpanan, karena dia itu meminimalisir atau mengurangi tempat penyimpanan data yang tidak berguna. Nah, dia tuh akan menghilangkan atau menghapus data-data yang tidak sesuai, akan tidak terjadinya pengulangan data, sehingga akan lebih hemat dalam segi penyimpanan memori kita. Nah, baiklah, mungkin hanya itu materi atau ulasan dari 3 bab tadi. Yang pertama yaitu adalah SQL atau struktur query language, yang kedua yaitu adalah perancangan basis data, yang terakhir adalah normalisasi. Nah, di sana tadi saya sudah menjelaskan secara singkat dan semoga teman-teman yang menonton bisa memahami. Saya menyadari bahwa penjelasan saya tadi masih belum sempurna atau masih belum mudah dipahami. Saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.